Video Mang Dayat kali ini bercerita tentang kisah misteri hantu Banyu di sepanjang aliran Sungai Musi. Cerita ini sudah cukup melegenda untuk masyarakat Palembang. Selain itu, dalam video ini Mang Dayat berbincang dengan Bang Agus, menceritakan pengalamannya selamat dari jebakan hantu Banyu. Dan juga tonton juga video tentang legenda hantu Banyu bagian kedua yang menceritakan asal-usul hantu Banyu. Apa baik cerita tentang hantu Banyu ini? Tonton terus video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Di balik keelokan dan bangganya masyarakat Kota Palembang terhadap Sungai Musi, terdapat kisah mistis yang melegenda yang diceritakan masyarakat dari generasi ke generasi, yaitu legenda hantu Banyu. Boleh percaya, boleh tidak. Walaupun sebagian warga meyakini hantu Banyu itu ada, dan diceritakan masyarakat bentuknya itu perpaduan antara manusia dan siamang dengan rambut panjang dan berlendir. Cerita yang beredar, hantu Banyu ini membuat jebakan di tangga-tangga rumah pesisir sungai dengan melumurkan lendir di tubuhnya di pijakan tangga pinggir sungai, yang kemudian dia menunggu korbannya yang terpleset dan nyampak ke sungai. Kemudian hantu Banyu langsung menangkapnya. Biasanya yang jadi korban itu adalah tamu atau wong pendatang di daerah tersebut. Dan kalau memang sudah tidak katik lagi korban, warga sekitarlah yang akan menjadi korbannya. Biasanya setiap tahun itu pasti ada baik korbannya. Korban yang terkena perangkap hantu Banyu akan menghilang, dan dalam 1 atau 2 hari dia akan ngapung di tempat korban itu tenggelam. Dan mitosnya ditemukan dalam posisi duduk, tangan memeluk kaki dengan kepala yang berlubang. Hantu Banyu juga sering muncul saat maghrib untuk ngincer wong-wong yang lagi mancing. Biasanya kailnya itu akan dikerubuti iwak dan tersangkut. Dalam kondisi cak ini, nasihat dari wong-wong lama, tinggal kelah, dak usah diloroi lagi. Karena kalau kita nyoba-nyoba deketi, maka hantu Banyu akan narik kaki kita sampai kita nyampak ke banyu, kemudian diterkemnya. Berikutnya marilah kita dengar ke perbincangan kita dengan Bang Agus yang pernah punya pengalaman kena jebakan hantu Banyu sampai masuk ke dalam sungai. Cak mana ceritanya, kita dengar ke sama-sama. Dulur-dulur, hari ini Mang Dayat ketemu dengan Bang Agus, di mana Bang Agus ini dulu pernah ada cerita kontak dengan hantu Banyu. Cak mana ceritanya? Kita tanya ya. Jadi cak mana ceritanya Bang Agus? Waktu itu masih kecil dulu ya. Waktu masih tinggal di rumah yang di daerah Kedukan sana. Di daerah Tangga Buntung ya? Tangga Buntung. Nah, di situ kan rumahnya zaman dulu tuh banyak garang. Halaman terbuat dari kayu itu disebutnya garang ya. Nah, kalau Banyu pasang malam, kita masih kecil dulu. Nah, itu buang airnya itu tidak di tempatnya, kita selalu nyangkuk di pinggir garang, halaman yang terbuat dari kayu. Jadi rumah biasanya tuh terasnya tuh ada halaman luas, tapi dari kayu. Nah, itu disebut garang. Nah,
kita kalau banyu pasang malam, kita buang air itu tidak di tempat WC. Kalau bahasa wong zaman dulu namanya bong, tidak di bong. Bong namanya katanya. Iya. Nah, kita buang air itu di pinggir garang, nyangkuk lah. Kadang-kadang kita berdua, bertiga, kadang-kadang kalau sudah banyu pasang malam. Nah, pas kita nak cuci, kita kan turun ke tangga. Nah, pas turun di tangga, banyu tuh baru pasang setengah, jadi tangga tuh belum tenggelam galau. Nah, dia tuh kalau malam naik banyunya. Iya, banyu pasang malam. Nah, di situ tangga turun. Nah, itu licin tiba-tiba. Wah, licin. Kita terpreset. Tapi untung masih pacak bercekelan. Jadi nyekel anak tangga. Nah, pas itulah kaki kita di bawah, tangan kita megang anak tangga tadi, disitulah terasa ditarik-tarik. Dengan rasa badan lunyu, licin gitu, tapi ditarik-tarik sama dia. Akhirnya berteriak lah, kan ada kawan yang di pucuk tuh yang belum nak cuci. Sudah ciri khasnya di sana itu kapan kita berteriak tuh pastilah kan, tolongin, ini ada hantu banyu narik nah, gitu kan. Jadi sudah hal lumrah kalau masyarakat zaman dulu Iya, lumrah. Jadi umum lah kalau musim pasang, ibu-ibu, mak-mak tuh galak mesen, hati-hati kaki ada hantu banyu katanya kan. Jadi dia datangnya kalau pasang umumnya? Umumnya pasang malam. Gitu. Jadi kayak orang tua kita tuh mesen ke, hati-hati ada hantu banyu. Jadi pas itu kita terasa ditarik-tarik. Nah, pas ditarik-tarik itu kita teriak nih, ada hantu banyu narik kan. Nah, kawan kita yang di pucuk dua tadi ngewangi narik tangan kita tadi. Setelah ditariknya itu akhirnya berhasil naik ke pucuk. Nah, di situ disebut itu kita tuh jadi selamat lah istilahnya. Jadi ciri khasnya itu tangga tuh jadi lunyu kalau bahasa orang sana dulu ya kan. Itu yang ditarik itu bagian mana itu? Kaki. Teraso kaki itu ditarik, iya. Tarik itu teraso. Kaki itu ditarik. Yang terasonya tuh nariknya tuh bukan pecah tangan gitu, bukan. Jadi pecah ada lilitan. Lilitan. Itu yang kata orang lama tuh rambutnya itu iya, pecah ada lilitan narik gitu. Karena kita tadi lebih kuat, tarikan dia tuh melorot. Karena kita direwangin tadi sambil dengan rasa takut tadi pegangan kita tambah kuat kan. Jadi tapi wujudnya tidak terjengok. Nah, wujudnya itu tidak terjengok, cuman gelap aja di sekitar situ. Kalau daerah-daerah waktu terpleset itu memang gelap di sana, tidak kata lampu atau apa? Ada cahaya, cuman kan mungkin karena kita itu rasa takut, jadi sekitar kita tuh terlihat gelap. Tapi lampu ada. Kalau kata-kata orang lama, bentuknya tuh cak mana? Ya, kalau cerita orang tua-tua dulu, hantu banyu itu bentuknya uangnya berambut panjang, hitam. Tapi wujudnya itu kalau umumnya kalau sudah berambut panjang berarti betina ada Iya, karena orang tua dulu selalu mengingatkan bahwa hantu banyu itu rambutnya panjang. Tapi kita belum terjengok nian secara utuh. Tapi kurang tadi di sekitar badan aku tuh gelap. Apalah itu rambutnya. Mungkin rambutnya kali karena itu gelap kan di sekitar badan aku tuh ya. Tidak kata tersenggol apa tangan kaki tidak kata. Waktu itu kaki yang ditarik dibelit-belit itu nah kayak ada terasa dibelit-belit. Narik. Jadi inilah pengalaman dari Bang Agus yang pernah ada kontak dengan hantu banyu. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik ado apa idaknya cerita hantu banyu ini, Mang Dayat berpesan, jangan membuat cerita ini menjadi hal yang syirik. Segalanya kita balik kepada Allah, bahwa makhluk-makhluk itu adalah jin yang menyerupai. Dan jangan lupa, dengan mengetahui legenda hantu banyu ini harus tetap menjaga keimanan kita sama Allah. Demikianlah video Mang Dayat tentang hantu banyu di bagian 1 ini. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat minta maaf. Kepada Allah Mang Dayat minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.